Jadi baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Gaudin Sereni, kelas 3A2 IP, UAS Teori Pembangunan. Soal nomor 1, jelaskan secara singkat inti dari paradigma teori-teori pembangunan. A. Teori modernisasi. Proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakatan modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat para modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi pada perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. B. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut dunia ketiga. Ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh pembangunan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi. Yang kecil, teori pasca tergantungan merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok. Teori ini bisa disebut teori tentang pembangunan, yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. Yang kedua, teori pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi secara tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang ke teori pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan. Soal yang kedua, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 era new normal di beberapa bidang berikut. Yang pertama, di bidang ekonomi. Menurut saya adalah suatu proses kenaikan pendapatan total akan pendapatan kapital dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendataan bagi penduduk suatu negara. Yang kedua, di bidang politik. Pembangunan merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana pembangunan itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Yang C, pembangunan di bidang sosial adalah sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan sering melengkapi proses pembangunan ekonomi. Yang kedua, pembangunan di bidang pendidikan adalah bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang ke pembangunan di bidang keagamaan adalah ditunjukkan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keamanan, yang penuh kesamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang ke pembangunan di bidang lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Yang ketiga, bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people? A. Diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian. Pembangunan ekologi manusia dalam ekosistem merupakan ekologi lingkungan di masyarakat yang landasan ekonomi manusia menjadi landasan berkembang paradigma pembangunan yang berpusatkan kepada rakyat. Adapun lingkungan adalah kehidupan manusia. Paradigma pembangunan dikenal sebagai pembangunan yang berwawasan
pembangunan haruslah merupakan rakyat sebagai pusat dan proses pembangunan harus menguntungkan suatu pihak. Yang ke B, bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas. Menurut saya, pembangunan yang berpusat pada rakyat mengidentifikasikan kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting melakukan kategori kebutuhan politik dan strategis masyarakat untuk menyadari waktu sebagai perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin jangka panjang, dan perubahan kebutuhan praktis masyarakat. Permasalahan lain yang dihadapi dalam menentukan mengatasi permasalahan dalam pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak mengakses maupun dimiliki oleh masyarakat kekurangan pengetahuan dan fasilitas yang terkait dalam pembangunan. Sekian dan terima kasih.